Sudah lama nggak ketemu, kangen ya. Ya beberapa kali Ibu Gembala menghubungi saya, tapi saya masih berhalangan. Dan senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan memberikan judul untuk khotbah saya pagi hari ini adalah Sultan yang Bodoh. Sultan itu adalah sebutan ya dari warganet atau netizen ya, bagi orang yang kaya, yang punya banyak harta, punya barang-barang yang mewah, kemudian punya gaya hidup yang mewah ya. Di sosial media, di media-media disebut sebagai sultan ya. Jadi sultan itu bukan jabatan, bukan gelar ya, bukan apa lagi ya, bukan posisi, tetapi adalah sebutan bagi orang yang kaya, memiliki gaya hidup yang mewah. Dan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama nanti menyebutkan ada sultan yang bodoh. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 15 sampai 21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan itu keserakahan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Jadi saking banyaknya hasilnya, saking banyaknya barangnya, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jadi saking kayanya, itu bukan hanya dagangannya yang banyak, tapi asetnya banyak ya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kalau diisi cuman beristirahat, makan, minum, senang-senang, siapa yang nggak mau? Siapa yang mau? Nggak usah angkat tangan. Semua orang mau. Cuman istirahat, makan, minum. Kalau makan, minum harus supaya hidup, ya. Tapi ini istirahat, nggak kerja, terus seneng-seneng. Semua orang mau, dan inilah impian hidup kebanyakan orang, ya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Oh, Tuhan Yesus menjuluki orang yang punya keinginan seperti ini, itu orang bodoh. Nah, kita akan belajar nanti. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah janjinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan predikat bodoh kepada sang sultan. Orang yang kaya ini disebut bodoh kamu. Kenapa kok Tuhan Yesus itu memberikan predikat bodoh kepada orang yang kaya ini? Ayo kita belajar ya. Yang pertama, karena tamak atau serakah. Tamak atau serakah itu artinya apa saudara? Tidak pernah puas ya, selalu merasa kurang, sulit mengucap syukur, terobsesi dengan kekayaan. Jadi pikirannya itu dikuasai dengan kekayaan, pikirannya itu diganggu dengan kekayaan, yang mengisi pikirannya itu hanya kekayaan. Kaya, tambah kaya,
Punya, tambah punya, memiliki, tambah memiliki. Sehingga kekayaan itu menjadi prioritas utama di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa bedanya orang yang serakah dan pengen maju? Tuhan pengen kita menjadi orang-orang yang ingin maju, orang-orang yang ingin berkembang. Sebab itu Tuhan memberikan perumpamaan, ada seorang kaya, tuan, yang hendak bepergian ke luar negeri, maka dia menitipkan talentanya kepada 3 orang hamba. Yang pertama diberi 5 talenta, yang kedua diberi 2 talenta, yang ketiga diberi 1 talenta. Dan tuan ini menghendaki kalau dia pulang dari bepergian ke luar negeri, maka itu ada hasilnya. Itu artinya apa? Tuan ini yang melambangkan Tuhan, itu menghendaki kita mengembangkan talenta, menghendaki kita maju, menghendaki kita berkembang. Jangan hanya puas dengan diri sendiri, ya, nerimo saja, tapi pengen maju. Nah, apa bedanya orang yang ingin maju, yang Tuhan kehendaki, yang pengen berkembang, dan orang yang serakah? Bedanya ada 2 hal, yaitu motivasi dan batasan. Saya akan jelaskan kepada saudara, ya. Orang yang pengen maju itu tidak akan merugikan orang lain, tidak akan membuat sengsara orang lain, tidak ingin membuat orang lain menderita, itu ingin maju. Kalau serakah tidak peduli orang lain menderita, orang lain rugi, orang lain sengsara, nggak peduli. Itu namanya serakah, itu namanya tamak. Nah yang kedua, orang yang pengen maju memperhatikan firman Tuhan, ada batasan-batasannya. Oh, ini melanggar firman Tuhan, ini praktek yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi orang yang serakah tidak peduli firman Tuhan. Yang penting aku dapatkan lebih lagi, aku cuan lebih banyak lagi, aku punya lebih banyak lagi. Itulah yang dipikirkan orang yang serakah. Tapi orang yang pengen maju, dia tetap memperhatikan firman Tuhan. Yang ketiga, bedanya apa? Orang yang serakah itu tidak mempedulikan aspek hidup yang lain, ya. Aspek hidup yang lain tidak diperhatikan. Keluarganya, kerohaniannya, kesehatannya, hubungannya dengan orang lain, dia tidak perhatikan. Yang penting aku dapat lebih banyak lagi, dapat lebih banyak lagi. Tetapi orang yang pengen maju, dia tetap perhatikan keluarganya. Dia tetap perhatikan hubungannya dengan orang lain. Dia tetap perhatikan kerohaniannya, ibadahnya, pelayanannya, relasinya dengan Tuhan. Dia tetap perhatikan. Itulah orang yang ingin maju. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Yesus menyebut orang yang kaya ini bodoh karena dia adalah orang yang tamak atau serakah. Yang kedua adalah gaya hidupnya orang ini adalah kesenangan diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan, aku akan istirahat, aku akan makan, aku akan minum, aku akan bersenang-senang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini menjadi gaya hidup masa kini yang Bapak Ibu mudah untuk melihat, mudah untuk membaca, mudah untuk menyaksikan bahwa sekarang yang disajikan adalah kesenangan, yang disajikan adalah kemewahan, yang disajikan adalah kenikmatan, yang disajikan adalah kemajuan-kemajuan yang dahsyat, yang tanpa melihat proses. Ya, kemewahan-kemewahan, gaya hidup mewah, punya mobil mewah, liburan yang mewah, pakaian mewah, tas mewah, arloji mewah. Semuanya ini kita mudah dapatkan, lihat dan saksikan di media-media yang ada. Tuhan sekali lagi ngomong, kamu orang yang bodoh. Orang-orang yang hanya memikirkan apa yang menyenangkan, apa yang memuaskan, apa yang membahagiakan dirinya sendiri. Orang-orang yang sulit untuk berpikir bagi kebutuhan orang lain, bagi kebahagiaan orang lain, bagi kesejahteraan orang lain. Orang-orang yang seperti ini, Tuhan Yesus mengatakan, kamu orang yang bodoh. Yang ketiga, karena
Orang yang bodoh ini memiliki orientasi hanya untuk hidup yang sementara, hanya untuk hidup yang sementara di muka bumi ini. Tidak pernah memikirkan apa yang terjadi setelah kematian. Tidak pernah mempersiapkan apa yang perlu untuk memasuki kehidupan setelah kematian. Orang-orang yang seperti ini hanya berpikir yang penting hidup sekarang. Yang penting menikmati hidup. Hidup sekali kok susah. Harus dinikmati, harus senang. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang punya filosofi, punya angan-angan, punya cara pandang, seperti orang kaya yang tertulis dalam Injil Lukas ini adalah orang yang bodoh. Nah, saudara, lewat cerita atau perumpamaan ini, kita juga belajar sesuatu. Apa yang Tuhan kehendaki? Ini jauh lebih penting. Yang tadi peringatan, sekarang kita belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, Yesus mengajarkan apa? Yang pertama, hidup itu tidak bergantung pada kekayaan. Saya ingin kita menggarisbawahi bahwa kita perlu waspada terhadap tipu daya kekayaan, ya. Yang namanya tipu daya itu berbahaya. Seringkali orang tertipu itu karena apa? Saking pinternya penipu itu. Saking alusnya penipu itu, ya. Saking lihainya penipu itu sehingga kita tertipu. Nah, pagi hari ini kita juga perlu mewaspadai yang namanya tipu daya kekayaan. Apa saja tipu daya kekayaan itu? Tuhan Yesus mengajarkan begini, hidup tidak bergantung pada kekayaan. Artinya apa? Jangan mengutamakan kekayaan melebihi hal-hal yang lain. Seperti keluarga, ya, seperti ibadah, seperti kesehatan, seperti relasi, atau kebutuhan orang lain. Banyak orang yang tertipu bahwa kekayaan itu segala-galanya. Kekayaan itu bisa beli semuanya. Bisa beli cinta, bisa beli barang mewah. Memang benar Bapak Ibu, ya. Tetapi hidup kita tidak tergantung pada kekayaan. Percaya bahwa kekayaan itu bisa beli segala sesuatu. Percaya bahwa kekayaan itu memudahkan. Kita mesti berhati-hati, itu adalah bagian daripada tipu daya kekayaan. Termasuk bahwa kekayaan dengan kekayaan itu kita bisa memperkenan hati Tuhan. Saudara, kita perlu berhati-hati. Kekayaan tidak lebih utama dari segala sesuatu, termasuk kesehatan, relasi, keluarga, dan sebagainya. Hidup tidak tergantung pada kekayaan itu artinya apa? Jangan menjadikan kekayaan itu sebagai sumber kebahagiaan. Saudara lihat di dalam pengalaman hidup, mungkin saudara punya pengalaman, mungkin saudara menyaksikan pengalaman orang lain, mungkin saudara menyaksikan pengalaman orang lain lewat media, bahwa orang yang kaya belum tentu bahagia. Ya, kalau hanya orang yang kaya yang bahagia, betapa memprihatinkan kehidupan ini. Saudara, kekayaan itu bukanlah sumber kebahagiaan. Nah, saudara mulai bertanya, kemudian siapa sih yang disebut orang kaya itu? Orang yang kaya itu adalah orang yang cukup untuk dirinya sendiri dan bisa memberkati orang lain. Orang yang kaya adalah cukup dirinya sendiri, bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Itu orang yang kaya, saudara. Dan Tuhan berjanji, memberi itu lebih membahagiakan daripada menerima. Setuju, katakan amin. Saudara, jangan menunggu depositomu, simpananmu banyak, baru engkau memberi. Tapi apa yang ada ini kelola dengan baik, jadi bendahara yang baik bagi Tuhan. Berilah orang yang membutuhkan, dukunglah pekerjaan Tuhan, maka engkau menjadi orang yang bahagia. Saudara, apalagi tipu daya kekayaan itu? Jangan memperlakukan orang lain berdasarkan kekayaannya.
Saudara memandang muka. Wow, ini orang kaya. Santun, hormat, halus. Oh, ini orang di bawah saya. Apa artinya dia? Masih naik sepeda ontel, masih naik sepeda motor, maaf. Lalu sikap saudara, kata-kata saudara, perlakuan saudara beda dengan orang yang lebih kaya. Saudara, itu masuk tipu daya kekayaan. Tuhan Yesus mengajarkan kita jangan memandang muka. Dengan siapa saja kita mesti hargai orang itu. Siapa saja kita perlakukan dengan baik, dengan santun, dengan manis. Teladan kita adalah Tuhan Yesus. Kalau kita memperlakukan orang lain berdasarkan tingkat ekonominya atau kekayaannya, itu berarti kita masuk dalam tipu daya kekayaan. Ya, tipu daya kekayaan selanjutnya adalah apa? Jangan mengikut Tuhan untuk mendapatkan kekayaan. Ya, mungkin hari-hari ini saudara bergumul, Tuhan, aku butuh berkat-Mu. Doa yang tidak salah. Tetapi jangan selama saudara mengikut Tuhan, yang saudara perhatikan hanyalah mendapat berkat secara materi. Saudara hanya berpikir kalau aku melayani Tuhan pasti diberkati, kalau aku memberi pasti diberkati. Ya, saudara, ibadah itu firman Tuhan mengatakan harus disertai dengan rasa cukup. Maka itu mendatangkan faedah, mendatangkan manfaat. Sebab itu kita jangan sampai mengikut Tuhan karena semata-mata untuk mendapatkan berkat secara materi atau kekayaan. Kita akan menyesal, kita akan sesat. Kalau Tuhan hanya dipandang sebagai sumber berkat, maka tidak ubahnya seperti dewa, seperti orang pinter, seperti dukun dan sebagainya. Tuhan adalah pribadi yang layak kita sembah. Tuhan adalah pribadi yang layak kita layani. Tuhan adalah pribadi yang layak kita ikuti. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan beberapa poin penting dari perumpamaan ini, karena ini akan menolong kita, menuntun hidup kita, supaya kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Yang kedua yang Yesus ajarkan lewat perumpamaan ini adalah manusia perlu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ya, orang yang kaya tadi itu cuma berpikir yang penting makan, minum, istirahat dan bersenang-senang. Artinya apa? Manusia perlu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Dia perlu mempersiapkan diri sewaktu-waktu menghadap Sang Pencipta. Sewaktu-waktu. Kita tidak pernah tahu kapan kita menghadap Tuhan, ya. Saudara, tahun lalu ya, ipar saya istirahat sebentar begini, tahu-tahu menghembuskan nafas yang terakhir. Tidak pernah tahu kapan kita menghadap Tuhan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia mempersiapkan dirinya sewaktu-waktu menghadap Tuhan. Siapa Tuhan itu? Hakim yang adil. Sebab itu kita perlu, Tuhan, aku tidak tahu kapan Engkau memanggil aku, tetapi aku akan mempersiapkan hidupku. Sewaktu-waktu Engkau memanggil aku akan siap, Tuhan. Orang yang mempersiapkan diri menghadapi kematian adalah orang yang mampu memandang segala sesuatu yang ia miliki, yang di dalam kuasanya, di dalam wewenangnya, itu sebagai sesuatu yang sementara atau titipan Tuhan. Apa yang saudara miliki, ya, entah itu kekayaan saudara, entah itu keluarga saudara, entah itu perusahaan saudara, entah itu titel saudara, semua itu sifatnya sementara. Semua itu sifatnya titipan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita lahir telanjang, kita pulang tidak membawa apa-apa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Segala sesuatu ini tidak boleh mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Segala sesuatu ini tidak boleh mengganggu relasi kita dengan sesama.
Segala sesuatu yang kita miliki ini adalah sementara, titipan Tuhan, yang sewaktu-waktu Tuhan mau minta, mau gunakan, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita merasa kehilangan sesuatu, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau menghendaki ini tidak ada lagi dalam hidupku, aku serahkan kepadamu Tuhan. Karena memang segala sesuatu ini bukan milikku, aku cuma dititipi saja. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus juga mengajarkan jadilah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Ini poin yang perlu menjadi perhatian kita semua. Saudara, Yesus mengatakan orang kaya itu bodoh. Dan Yesus mengajarkan kamu perlu kaya di hadapanku. Artinya sekarang selama kita hidup, kita perlu investasi, kita perlu nabung, ya. Kita perlu menyisihkan hal-hal yang penting untuk kekekalan. Ada 4 hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kita menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah kita bersedia menderita karena kebenaran. Kita bersedia menderita karena mengikut Kristus. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Saya ulangi kalimat ini, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menderita karena mengikut Tuhan, kalau kita mau menyangkal diri memikul salib karena kita melakukan kebenaran, maka Tuhan berjanji kita akan menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 26 versi bahasa Indonesia masa kini dijelaskan begini. Musa merasa bahwa jauh lebih berharga untuk mendapat penghinaan demi Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah itu, daripada mendapat segala harta negeri Mesir, sebab Musa mengharapkan upah di hari kemudian. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu saudara tentu tahu ceritanya Musa. Musa adalah seorang pangeran Mesir yang berlimpah dengan kekayaan, yang berlimpah dengan kemewahan, yang berlimpah dengan kuasa, yang berlimpah dengan gaya hidup yang sangat nikmat dan nyaman. Tetapi Musa mau meninggalkan istana Mesir. Dia bersama-sama dengan rakyat atau bangsa Israel berjalan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Sesuatu yang kontras. Dan Musa memberikan teladan kepada kita. Aku mau meninggalkan kemewahan, meninggalkan kesenangan demi untuk memenuhi panggilan Allah, demi untuk hidup dalam kebenaran. Aku mau menderita, aku mau susah, aku mau dikomplain oleh bangsa Israel, aku mau disalahkan oleh bangsa Israel. Dan kerap kali dalam cerita di Alkitab, Musa disalah mengerti, dikomplain, diolok. Tetapi Musa mau menghadapi hal itu semua. Untuk apa saudaraku? Sekali lagi, Musa ingin menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah yang kedua adalah dengan menjadi orang yang murah hati. Yaitu memberkati musuh, meminjami tanpa mengharapkan balasan. Wah, ini yang lebih berat lagi saudara, ya. Meminjami tanpa mengharapkan balasan. Siapa yang pernah minjami orang kemudian orangnya tidak bayar? Tidak usah angkat tangan ya. Tapi sangat tidak menyenangkan, sangat menyakitkan. Apalagi mesti nagih dan sebagainya. Kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar
dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, orang yang murah hati itu ditesnya bukan hanya sekedar mau memberi, saudara. Orang yang murah hati adalah orang yang mau memberkati musuh. Saudara, kalau saudara lihat orang yang kekurangan, saudara ibam, itu murah hati. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kalau saudara disakiti oleh seseorang, saudara mengampuni dan melakukan tindakan kasih kepada orang itu murah hati. Saudara menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan yang kedua adalah meminjami tanpa mengharapkan balasan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, tentu ini tidak mudah. Tetapi kalau Tuhan Yesus mengharapkan kita menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang murah hati, saya percaya kasih karunia Tuhan akan memampukan kita melakukan ini. Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan ini. Karena kekuatan kita sangat terbatas. Tidak mungkin siapa orang yang dipinjami tidak mengharapkan balasan. Tetapi dengan kekuatan dari Roh Kudus, kita mampu menjadi orang-orang yang murah hati. Selanjutnya, orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang bekerja untuk Tuhan. Orang yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 7-9 bahasa Indonesia masa kini disebutkan demikian. Jadi yang penting adalah Allah, sebab dialah yang menumbuhkan, yang menanam dan yang menyiram tidak penting. Keduanya adalah sederajat. Masing-masing akan menerima upah menurut jerih payahnya. Kami adalah orang-orang yang sama-sama bekerja untuk Allah. Jadi orang yang bekerja untuk Allah akan menerima upah, akan menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Allah. Dan kalian adalah seperti ladang Allah. Saudara-saudara adalah seperti gedung Allah juga. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, saya ingin menguatkan Bapak Ibu saudara yang melayani Tuhan. Mungkin saudara sudah berjerih payah. Saudara tidak mendapatkan apresiasi, tidak mendapatkan penghargaan. Saudara malah dikritik, terus kurang. Saya ingin menguatkan iman saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengambil tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan, saudara melakukannya dengan motivasi yang benar, saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh, saya ingin menguatkan, upahmu itu akan dari Tuhan sendiri Bapak Ibu. Mungkin ada hari-hari ini yang saudara bergumul akan melayani Tuhan, tetapi saudara ingat peristiwa yang lampau. Dulu aku melayani Tuhan, tapi aku kecewa. Toh gitu-gitu aja, tidak ada orang menghargai aku. Malah aku salah diartikan. Malah aku digosipkan. Malas melayani Tuhan. Saya ingin mendorong saudara juga. Saudara, Tuhan yang akan memulihkan luka emosi saudara. Tuhan akan menolong saudara bangkit kembali. Ayo ambil tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan menjanjikan bahwa kita akan mendapatkan upah menurut jerih lelah kita. Kita akan menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Allah. Yang terakhir saudara, bagaimana menjadi orang yang kaya di hadapan Allah? Yaitu menabur kebaikan, membantu orang-orang yang membutuhkan atau kekurangan. Di dalam Galatia 6 ayat 9-10, terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian. Jadi janganlah kita putus asa berbuat baik, karena ada waktunya nanti kita akan menuai hasilnya. Asal kita tidak berputus asa. Karena itu setiap kali kita mempunyai kesempatan, marilah kita terus berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudari kita seiman. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, setiap kali ada kesempatan, berbuat baiklah kepada orang lain, terutama kepada saudara-saudari seiman. Tuhan berjanji kita akan menuai perbuatan baik kita. Kapan waktunya kita tidak tahu. Mungkin selama kita hidup di dunia ini, mungkin saja kita tidak menuai. Tetapi anak cucu kita akan menuai perbuatan baik kita. Kita juga tidak tahu bentuk tuaiannya seperti apa. Tapi semua Tuhan memperhitungkannya. Dan Tuhan pasti balas perbuatan baik kita. Entah di dunia
apalagi di sorga di dalam kekekalan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada hari-hari ini Bapak Ibu bergumul dengan masalah kekayaan, punya cara pandang yang berbeda, cara hidup yang berbeda. Pagi hari ini, mari kita membuka hati untuk firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Terima kasih Pak Arun, Tuhan memberkati. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, yuk kita tunduk kepala. Oh haleluya. Tuhan, kami tidak mau menjadi orang-orang yang bodoh. Kami mau dibilang Tuhan pinter, bijaksana, hikmat Tuhan ada pada kami. Oh Tuhan, terima kasih, kami mau rendah hati. Haleluya, kami mau dibentuk di proses Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Tuhan, sumber kekayaan kami. Punya Tuhan cukup bagi kami. Terima kasih. Kami mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, bukan menyembah kekayaan. Terima kasih kami punya kekayaan, tapi kami sepakat kami tidak mau dimiliki oleh kekayaan. Terima kasih Tuhan, semua dari Tuhan kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami mau terus selalu bersyukur untuk apa saja yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk apa saja yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau bertanggung jawab, mau kembangkan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Yuk jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami mau banyak berserah sama Tuhan. Apa kata Tuhan, kami mau berkata ya, siap laksanakan sekarang Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, rencanamu, rancangan-Mu yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu. Engkau Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah. Terus menikmati damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Oh haleluya, haleluya. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.